Salam saudara-saudariku yang terkasih. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Sebelum saya melanjutkan permenungan ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala berkat dan rahmat, kami bersyukur atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu sebagai pelita hidup kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh hati dan pikiran kami, agar kami selalu terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari Minggu ke-23, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Orang yang tadinya tidak bisa mendengar, dibuatnya mendengar. Bagaimana proses penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus? Dapat kita dengar melalui firman-Nya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam penyembuhan, Yesus kerap kali menyendirikan orang yang sakit itu agar dapat berhadapan secara pribadi. Yesus ingin menyapa secara pribadi dengan orang itu. Ia masuk ke dalam inti jiwa orang itu. Ia ingin kontak dari hati ke hati dengan orang itu. Dengan kontak pribadi itulah sebenarnya Yesus sungguh menghargai dan menghormati orang secara pribadi. Yesus menerimanya secara penuh sebagai pribadi yang utuh, sebagai pribadi yang dicintai oleh Allah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apa pesan yang disampaikan Yesus kepada kita? Secara fisik barangkali kita tidak tuli, namun dalam arti tentu kita bisa digolongkan seorang tuli. Kita menutup telinga dan menolak untuk mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Kita tidak mampu mendengarkan jeritan sesama yang menderita dan sakit karena diremehkan, direndahkan, bahkan diperalat oleh orang lain. Kita lebih mentaati kemauan kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita sedang berjalan di jalan yang salah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga mukjizat penyembuhan tersebut juga terjadi atas diri kita. Biarkanlah Yesus membuka katup penutup telinga batin kita. Kita buka hati padanya. Kita pahami dan hayati pesannya. Dengan demikian, kita berjalan di jalan yang benar
demi keselamatan kita. Semoga ya amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dalam hidup kami. Melalui sabda-Mu yang kami renungkan hari ini, Engkau selalu peduli pada kami. Bimbinglah dan dampingilah kami, agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau, serta menyediakan waktu untuk menjalin relasi yang akrab denganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.